Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali di acara Student Festival 2020, Mahasiswa Cendikia Berkarya, Berdaya, Berguna. Perkenalkan, nama saya Hairini Ayatina. Izinkan saya memandu jalannya sesi talk show dengan tema Inovasi Mahasiswa Masa Kini. Baiklah, langsung saja saya panggilkan narasumber pertama kita. Di sini ada Ketua Laboratorium Mahasiswa Universitas Islam Indonesia 2020 kepada Mas Muhammad Afifuddin. Silahkan bergabung bersama saya, Mas. Baik, silahkan duduk. Untuk narasumber yang kedua, ada dari Koordinator Divisi Desain UASC, Ulil Albab Student Center 2020. Akan hadir bersama kita kepada Mas Gufron Alviro. Silahkan bergabung bersama kami. Baiklah, pertama saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber-narasumber kita yang hadir saat ini. Mungkin kepada Mas Afif ya. Mas Afif, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Afif sendiri kesibukannya apa saat ini? Mungkin karena ini udah semester akhir ya, udah semester 7 ya biasalah ngurusin KTI skripsi, terus menyelesaikan amanah di Labma, kayak gitu-gitu aja. Mantap. Lanjut ke Mas Viro. Apa kabar? Sama sih Mbak, alhamdulillah baik. Iya. Kesibukannya Mas apa saat ini selain mengikuti kuliah daring? Kalau sekarang sih mungkin lebih ini ya, fokus ke skripsi ya, yang nyari outline dan sebagainya. Sama ini sih, meneruskan tanggung jawab di OASC dan beberapa organisasi lainnya. Baik. Oke, sebelum lanjut nih ke sesi sharing ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Untuk Mas Afif, coba dong perkenalkan apa sih itu Labma kepada penonton kita yang ada di YouTube ini. Oke, bisa salam dulu nggak sih sebenarnya? Gimana? Salam dulu ya. Nggak apa-apa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Untuk Labma sendiri mungkin beberapa teman-teman yang dari UII itu sudah tahu ya tentang Labma. Jadi Labma itu merupakan salah satu lembaga khusus di bawah naungan Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan UII yang bergeraknya itu di bidang penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Nah, di situ sebenarnya kami hampir sama dengan kelompok studi tingkat universitas yang lain, di mana kita melakukan kajian-kajian ilmiah, baik itu berdasarkan kajian literatur ataupun kajian laboratorium, kajian lapangan, yang nanti output terbesarnya itu dalam bentuk publikasi artikel ilmiah. Nah, selain itu karena kita juga bergerak di bidang pengabdian masyarakat, kami juga ingin mengimplementasikan beberapa hasil dari studi kami yang bisa berdampak setidaknya secara langsung ya di kalangan masyarakat sekitar UII begitu. Wah, mantap sekali. Buat teman-teman yang hobi atau yang gemar sekali melakukan penelitian atau menulis, bisa langsung nih kita join ke organisasi Laboratorium Mahasiswa. Lanjut kepada Mas Fiero. Apa sih itu Mas UASC, UII? Oke, mungkin teman-teman ini ya, tahunya tentang OASC UII ini mengenai mobil listrik gitu, UKM mobil listrik. Padahal sebenarnya OASC sendiri itu adalah Ulil Albab Student Center ya. Di situ kita sebenarnya adalah tim riset yang memang beberapa tahun belakangan ini itu lebih fokus kepada kendaraan dari elektrik. Misalkan kita lebih berfokus kepada yang kemarin itu kita ikut lomba KMLI, kemudian 2 tahun sebelumnya ikut lomba FSAE itu juga sama, masih mobil bentuknya mobil formula. Itu tapi menggunakan komponen-komponen elektrik dan juga pendorongnya itu menggunakan motor listrik dan baterai. Seperti itu. Namun tidak di mobil listrik juga, hanya di mobil listrik, kita juga mengembangkan yang namanya adalah skuter listrik. Jadi di situ kita mengkonversikan yang asalnya motor konvensional atau biasa menggunakan bensin. Nah, di sini kita kembangkan lagi, di sini menggunakan motor elektrik. Seperti itu.
Wah, mantap sekali, habis membuat mobil, membuat motor, kemudian ada lagi yang namanya skuter. Ditunggu ya Mas, apa lagi nih yang akan digarap setelah ini? Baik, saat ini kita akan sharing tentang inovasi ya. Inovasi, apa sih inovasi itu? Mungkin dari Mas Vero dulu, versi Mas Vero tuh apa inovasi itu? Oke, jadi kalau menurut pandangan saya sendiri, inovasi itu kita ibaratkan sebagai pohon ya. Nah, untuk membuat sebuah buah dari inovasi itu diperlukan batang dan juga akar yang kuat. Nah, kalau kata Elon Musk sendiri, batang dan akar kuat itu sendiri harus dipenuhi dari prinsip-prinsip dasar. Jadi sebelum kita masuk ke hal-hal yang ke detail, itu lebih ke prinsip-prinsip dasarnya dulu dikuatkan. Lalu setelah itu nanti kita menuju ke batang-batang atau ranting-ranting yang akan sampai ke daun dan nanti akhirnya akan sampai ke buah inovasinya tersebut. Gitu. Nah, dari itu semua, itu kan ada prosesnya ya Mbak ya. Nah, di prosesnya sendiri kalau kita biasa tahu mungkin di SMA ada fotosintesis dan juga penyerbukan. Nah, fotosintesis sendiri itu diibaratkan sebagai kita terkena sinar atau matahari. Nah, itu jadi dalam setiap keberhasilan itu pasti banyak kegagalan yang kita harus terima gitu. Begitu juga di UKM Mobilistik ini kita sebelum mobilnya jadi, nah itu juga terdapat beberapa masalah-masalah atau kendala-kendala di situ. Jadi tapi di kendala itu seperti yang kita tahu ya di mobil di fotosintesis itu selain matahari memberikan sinarnya atau memberikan terik panasnya itu, matahari juga secara tidak langsung memberikan nutrisi kepada pohonnya untuk bisa melakukan fotosintesis. Nah, dari itu kita bisa tahu bahwa dari setiap kendala atau setiap kegagalan itu pasti di sana ada hikmahnya atau ada yang bisa kita ambil untuk kedepannya. Sehingga bisa menjadikan sebuah buah inovasi dari proses tersebut. Wah, mantap sekali. Jadi dari sini kita tahu ya, kegagalan-kegagalan itu merupakan tangga bagi kita untuk menuju ke keberhasilan. Baik, lanjut kepada Mas Afif sendiri. Apa sih Mas Afif inovasi versi kamu itu? Oke, kalau ditanya tentang inovasi, sebenarnya saya sedikit kesulitan untuk menjawab secara definitifnya itu seperti apa. Cuman dari sekian hal yang telah kami lakukan, saya dan teman-teman lakukan, setidaknya ada 3 hal yang menjadi titik penting kenapa suatu inovasi itu bisa dideskripsikan. Yang pertama itu learning, belajar. Yang kedua itu problem solving, menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga itu novelty, keterbaruan. Kadang keterbaruan itu bisa muncul, tapi bukan berdasarkan suatu masalah. Karena inovasi sendiri itu, ini saya mengutip ya, dari seorang peneliti namanya Bill George. Dia seorang Nobel Prize dari Harvard. Dia mengklasifikasikan inovasi itu menjadi 4 hal. Yang pertama itu ada basic innovation, inovasi dasar. Di situ kita tidak tahu problemnya apa, kita tidak tahu kira-kira peluangnya itu apa. Di situ kita muncul suatu inovasi. Biasanya ini penelitian-penelitian yang sifatnya itu laboratorium, sifatnya itu dasar, jadi masih belum ada keterbaruannya. Seperti itu. Yang kedua itu ada breakthrough innovation. Nah, kalau breakthrough innovation itu seperti memberikan suatu solusi. Contoh, yang paling sering kita temukan deh saat ini dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Gojek. Dulu sebenarnya sepertinya itu Gojek itu hype banget. Tapi sejak munculnya transportasi umum yang semakin menjamur, kemudian populasi penduduk yang semakin meningkat, akhirnya Gojek ini kalah pamor. Kemudian penemunya, Mas Menteri, Mas Nadiem, itu memberikan suatu networking antara masing-masing pelaku ojek ini. Sehingga di situ muncul suatu inovasi. Itulah breakthrough innovation. Kemudian yang ketiga ada disruptive innovation. Ini yang sering kali dikembangkan dalam bidang-bidang teknologi. Kadang kita tidak membutuhkan itu, tapi munculnya hal itu bisa membuat hidup kita semakin mudah. Contoh GoFood, dalam hal yang sama. Nah, kalau kita bicara GoFood dulu, sebelum adanya GoFood, kita itu ya fine-fine aja gitu loh. Misalkan kita mau mencari makan ya udah tinggal berangkat. Tapi dengan adanya GoFood, kita nggak usah deh ke
kalau mau makan tapi tempatnya jauh, nggak usah ke sana, tinggal klik di smartphone udah datang. Nah itu sebenarnya problemnya itu tidak ada, tapi ada suatu novelty yang membuat hidup kita semakin mudah. Itu disruptive innovation. The last but not least, itu tentang sustaining innovation. Sustaining innovation inilah yang sampai sekarang itu digodok. Sebenarnya itu sejak tahun 2003 ya, sejak munculnya MDGs, kemudian 2014-2015 muncul SDGs. Di sana kita membutuhkan sustaining innovation yang mana gimana caranya suatu inovasi ini bisa bertahan meskipun ada problem-problem yang perkembangannya itu sangat-sangat pesat seperti itu. Itu tentang inovasi. Setidaknya ada 3 hal itu. Wah, di sini dapat saya simpulkan ya, inovasi membawakan kita kepada kemudahan-kemudahan dalam melakukan segala hal apapun. Baik teman-teman yang ada di kanal YouTube yang sedang menonton, perlu saya informasikan untuk sesi tanya jawab, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi di YouTube-nya Kemahasiswaan UII. Oke, jadi nanti akan langsung disampaikan kepada narasumber yang ada di sini. Baik Mas, lanjut. Saat ini kita akan berbicara tentang prestasi-prestasi apa sih yang udah didapat di organisasi itu ya. Mungkin di UASC terlebih dahulu Mas. Apa sih yang sudah dicapai dan apa sih yang sudah diraih oleh UASC sendiri? Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau di UASC sendiri, itu untuk tahun kemarin 2019 kita sempat mengikuti lomba KMLI ya Mbak. Itu diadakan di Bandung, di Polban, dan itu kita alhamdulillah sempat dapat juara 3 di bagian, kalau di sana nyebutnya parkir sih. Jadi untuk ada sensornya dalam hal parkir tersebut, itu juara 3. Kemudian di sebelumnya lagi, itu sama KML juga, tapi di sana kita dapat juara 3 di bagian akselerasi dan juga kecepatan. Nah, selain itu di IMS di tahun yang sebelumnya, tahun 2019, itu kita alhamdulillah lagi bisa dapat juara di bagian skidpad dan juga di business plan di kompetisinya itu. Nah, untuk yang di tahun 2018, nah ini sebenarnya sebuah puncak dari beberapa tahun sebelumnya. Itu kita berhasil sampai ke FSI di Jepang. Wah, Nah, keren banget. di situ sebenarnya ya itu tadi banyak sekali percobaan-percobaan sebelumnya. Ini sebenarnya nggak cuma tahun 2018 ya Pak. Jadi rencana kita mau ikut lomba FSAE atau student secara formula itu sebenarnya udah dari tahun-tahun sebelumnya. Cuman alhamdulillahnya itu baru terrealisasi di tahun yang 2018. Lalu untuk yang di mobil generasi kedua sendiri, itu kita sempat terdapat mobil yang menggunakan Android. Jadi mobil listrik kita bisa kontrol menggunakan Android. Jadi kalau misalkan sekarang ini kan lagi hype-nya di Tesla itu ya Mbak, yang Iya. ada pakai kontrol kayak PS gitu. Nah, sekitar 4 tahun sebelumnya itu tahun 2016, alhamdulillahnya di tim mobil listrik UI atau YC UI sendiri itu telah berhasil mengembangkan mobil Android-nya itu. Seperti itu sih Pak kurang lebih. Wah, keren banget ya, mengembangkan mobil menggunakan Android itu adalah suatu inovasi yang sangat hebat bagi mahasiswa ya. Lebih lanjut kepada Mas Afif ya, di laboratorium mahasiswa, mungkin ada seperti kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Apa sih Mas prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh laboratorium mahasiswa sendiri di dalam tim? Baik. Untuk di Lepma sendiri, ini saya mulai dari yang pengabdian dulu ya, kan bergeraknya di bidang pengabdian dan juga penelitian. Kalau dari pengabdian sendiri, itu kami sudah berhasil melakukan pengabdian masyarakat di daerah Aceh Timur, itu sejak konsisten dari 2017 sampai 2019. Kemudian 2019 kemarin selain di Aceh Timur, juga ada pengabdian masyarakat di Kalimantan Tengah. Kemudian karena kondisi pandemi ini, maka kegiatan pengabdian masyarakat itu yang semulanya itu dalam skala yang besar, itu tidak bisa kami lakukan, hanya saja kemudian dikonversi menjadi National Social Project. Nah itu ada beberapa daerah, kalau tidak salah itu sekitar ada 9 daerah, mulai dari Aceh, Lampung, kemudian di Jawa itu sendiri ada cukup banyak ya, di Cirebon ada, di Batang ada, di Jogja pun ada, Situbondo ada, di Kalimantan itu di Kalimantan Tengah,
Kalau di Sulawesi itu ada di Sulawesi Barat, kemudian di Papua itu ada di Jayapura. Nah itu alhamdulillah sudah dilaksanakan, selesai bulan November kemarin, itu kalau di ranah pengabdian. Kemudian kalau di ranah penelitian sendiri, alhamdulillahnya itu dari tahun 2017 sampai sekarang, itu konsistennya itu di daerah lomba karya tulis ilmiah nasional dan juga di international conference. Kalau yang di lomba karya tulis ilmiah nasional, itu mungkin yang sustain itu di Festival Ilmiah Mahasiswa. Nah itu kami mendapatkan juara satu, tahun lalu 2019 itu juara satu, tahun ini alhamdulillahnya itu dapat juara satu sekaligus juara kategori di Best Innovation. Kemudian kalau yang ya sebenarnya bisa dilihat di Instagram kami ya kalau prestasinya sendiri itu. Kemudian kalau di publikasi ilmiah tingkat internasional mungkin yang paling yang paling terasa terkait kebermanfaatannya itu dari tahun 2018. Nah, di 2018 itu salah satu pengurus Lepma itu bisa mengikuti summer school, semacam research fellowship yang diadakan oleh University of Groningen. Nah, kemudian kalau di 2019 itu ada publikasi-publikasi, ada yang di Malaysia, kemudian ada yang di Turki, kemudian juga ada yang di Portugal. Salah satunya itu di kongresnya ESO, European School of Oncology. Untuk yang di tahun ini sendiri, mungkin yang cukup banyak, kemarin itu ada empat anggota kami yang masing-masing menjadi presenter dalam International Photovoltaic Conference, sekaligus itu menjadi World Congress-nya. Hanya saja itu juga diselenggarakan secara online. Kemudian mungkin yang kalau sejenis summer school adanya autumn school. Jadi salah satu pengurus Lepma juga mendapatkan kesempatan URD autumn school di Departemen Neuroscience University of Oxford tahun ini. Kayak gitu. Wah, hebat sekali ya teman-teman, prestasi-prestasi yang sudah didapatkan oleh tim dari kedua narasumber kita ini. Baik Mas, lanjut. Di sini ada pertanyaan nih. Bagaimana cara memulainya terbentuknya inovasi? Mungkin yang dimaksud dari pertanyaan di sini, start point-nya itu apa sih gitu kan? Start point-nya gimana agar bisa sampai di titik seperti ini. Dan mungkin apakah di dalam Lepma sendiri atau di UASC sendiri ada seperti pembelajaran-pembelajaran yang nanti para pemula yang ingin mengikuti kegiatan yang sama mungkin akan dibimbing atau seperti apa? Mohon dijelaskan Mas Vero terlebih dahulu. Oke, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau dari UASC sendiri, itu pertama untuk memulai ide dari inovasinya itu paling nggak kita lihat dulu lingkungan di sekitar kita. Jadi kita sebelum kita berpikir jauh ke depan, kita lihat dulu lingkungan di sekitar kita. Contoh kayak misalkan dulu si Newton menemukan gaya gravitasi itu kan karena melihat pergerakan dari apel yang jatuh seperti itu. Nah, ini juga kebetulan yang ingin kita kembangkan di UASC EV ini, itu yang pertama adalah IoT di bidang telemetri. Jadi di mobil listrik kita itu sebenarnya udah ada telemetri. Jadi kalau buat yang belum tahu, telemetri itu adalah suatu sistem atau teknologi yang dia melakukan pengukuran atau memberi informasi kepada drivernya gitu. Jadi misalkan dari contohnya gampangnya ini sih, interface di speedometer dan sebagainya, itu kita dapatkan, kita pasang sensor misalkan di roda, jadi kita tahu kecepatannya itu berapa dan sebagainya, atau suhu baterainya mungkin, karena kalau suhu baterainya itu mungkin lebih panas, itu nanti juga akan berakibat buruk juga. Nah, lalu kita ingin kembangkan telemetri itu, karena selama ini masih menggunakan radio, gelombang radio, kita ingin kembangkan menggunakan IoT atau Internet of Things. Nah, di sini kenapa kita ingin mengembangkan Internet of Things? Karena kita ketahui juga sekarang sudah zamannya industri 4.0 atau malah sekarang di Jepang udah 5.0 mungkin ya. Nah, di 4.0 sendiri itu semua terhubung dengan koneksi. Nah, maka dari itu kita bisa lakukan juga, kita bisa lihat misalkan via handphone atau dan sebagainya, terhubung secara koneksi. Lalu kemudian dari sistem kendalinya kita. Dari mobil listrik kita itu kalau dulu kan 4 tahun yang lalu kita pernah bikin menggunakan sistem kontrol dari Android. Nah, untuk kedepannya kita berharap juga inovasi yang akan kita inovasikan itu adalah menggunakan autonomous. Jadi kalau misalkan Mbak pernah lihat di Tesla itu atau mobil listrik
itu ada yang namanya autopilot. Nah itu sebenarnya salah satu penerapan sistem dari autonomous. Jadi dia menggunakan banyak sensor untuk melihat kanan kirinya itu, lalu dia bisa menyetir sendiri tanpa awak, seperti itu Mbak. Nah selain itu kita juga ingin mengembangkan juga di bagian desainnya itu ke arah yang extended reality atau XR-nya itu. Jadi kita pengen mungkin sebelum sampai ke XR-nya kita pengen sampai ke versi webnya ya. Jadi kita ingin memberikan interactive view kepada para mahasiswa atau mungkin para yang ingin berkecimpung ke dalam dunia mobil listrik, itu kita juga ingin pamerkan juga mobil listrik kita di versi webnya. Jadi kita bisa, bedanya apa? Kalau interactive view itu kita bisa lihat Mbak. Jadi mau kita putar secara 3D itu juga bisa. Itu sih mungkin kurang lebih dari WSC. Oke, saya ingin bertanya sedikit ya Mas Vero. Jadi untuk mahasiswa yang ingin bergabung, mungkin itu apa ada seperti pembelajaran atau bagaimana? Oke, nah untuk yang bergabung pastinya sebelum kita resmi menjadi fungsionaris, itu kita ada oprek dulunya Mbak. Jadi di oprek sendiri itu juga ada beberapa tahapan. Nanti kalau misalkan sudah sampai ke tahap final atau kita sudah resmi menjadi pengurus dari OSC sendiri, itu nanti akan kita bimbing juga. Maka dari itu dari tahun 2020 ini, itu kan kemarin rencana dari desain juga sebenarnya ingin membuat project juga yaitu mobil 4.0 atau 4.0. Karena yang kemarin udah 3.0 udah jadi juga, udah kita lombakan, 3.1 juga udah sempat kita lombakan juga. Nah rencana kita daripada online, karena online kan ini di banyak tempat ya, jadi nggak berkumpul di satu tempat. Oleh karena itu dari desain juga menginisiasi ingin membuat cara online-nya juga. Jadi kita menggunakan drive dan juga dari rumah itu kita bisa saling sinkron gitu dalam proses desainnya. Nah di situ tapi kita mengalami kendala. Setelah kita breakdown, kendalanya adalah penyampaian ilmu yang belum tersampai kepada yang masih baru. Nah oleh karena itu dari ini kita juga sedang melakukan class discussion. Jadi class discussion ini kalau yang di divisi desain kita bagi menjadi beberapa kelas. Nanti ada yang membahas pertama tentang suspension systemnya, kemudian ada yang membahas tentang electricalnya, kemudian kalau desain kan kita harus full semua ya Mbak ya. Jadi tentang rangka, kemudian body dan sebagainya. Begitu juga dari tim-tim yang lain. Jadi kalau di YSC itu ada dari divisi desain, kemudian divisi mekanik, kemudian dari divisi body itu yang membuat bodinya dan sebagainya. Lalu ada tim manajemennya juga sama udah sih itu tadi. Sama tim elektriknya. Jadi nggak di desain juga, di mekanik, kemudian di manajemen dan juga elektrik itu juga melakukan class discussion untuk meneruskan ilmu kepada yang baru masuk. Oke baik, di sini ada pertanyaan dari Putri Izzatul Aulia. Izin bertanya untuk Mas Afif ya, terkait penemuan inovasi, cara melatih diri. Bagaimana cara melatihnya Mas? Untuk melatih diri mungkin menemukan inovasi-inovasi dan ide-ide yang kreatif. Apakah dimulai dengan menguasai bidang yang kita minati? Kemudian dikorelasikan dengan masalah yang ada pada masyarakat atau bagaimana? Baik, saya coba mulai dari belakang dulu. Kalau misalkan kita mau belajar memberikan suatu inovasi, mana lebih dulu? Bidang kita dulu, apakah problem yang ada di masyarakat dulu. Sebenarnya itu dua hal yang sebenarnya berimbang, tidak bisa kita saling dahulukan. Cuman kadangkala problemnya itu muncul dari diri kita sendiri. Kita belum mau untuk selangkah ke depan memberikan suatu inovasi. Makanya terkadang suatu inovasi itu muncul ketika kita sudah mengenali problemnya itu apa. Nah, seperti itu. Dua hal yang harus kita ketahui sebelum membuat inovasi. Yang pertama itu problem definition. Yang kedua itu domain definitions. Apa itu problem definition? Kita harus cari tahu dulu akar permasalahannya itu apa, root cause problemnya itu apa. Seperti itu. Saya kasih contoh misalkan. Karena saya bidangnya kesehatan ya, mungkin saya akan memberikan contohnya lebih banyak ke kesehatan. Dulu kalau orang-orang penderita breast cancer,
kanker payudara itu kebanyakan yang usia-usia lansia. Let's say di atas 65 tahun, di atas 45 tahun yang semi-semi sudah lansia dan mungkin sudah tidak haid lagi. Seperti itu. Nah, di situ muncul penyakit. Tapi sekarang, sejak tahun 2015, pergeserannya itu ada. Jadi usia angka baru kasus kanker payudara itu kebanyakan di usia muda. Bahkan sudah muncul sejak masa balik, yaitu usia 15 sampai 20 tahun. Nah, kira-kira root cause problemnya itu apa? Oh, ternyata banyak. Ternyata faktor risikonya itu selain dari genetika, terus gaya hidup dan lain sebagainya, itu yang harus kita ketahui. Kemudian kita cari apa peluang yang ada. Nah, di situ letak dari domain definition. Domain definition itu bisa kita lihat dari solusi yang sekiranya itu paling possible, yang paling mungkin di lapangan ataupun di data-data, dan juga dari passion kita. Bagaimanapun juga kalau kita melakukan sesuatu berdasarkan passion, ya itu akan berjalan dengan enak. When you stand in your own feet, you're charming. Seperti itu. Jadi kita harus selaraskan dulu. Kenapa kok saya tertarik misalkan dengan breast cancer? Oh, karena dulu salah satu keluarga saya yang dulu mengasuh saya waktu kecil itu terserang kanker payudara, tahun 2008 meninggal. Waktu itu saya tidak tahu kanker payudara itu seperti apa. Kemudian masuk di SMA, masuk ke FKUII, dan akhirnya belajar di situ, akhirnya muncul interest di sana. Kemudian itu yang harus kita kembangkan. Nggak boleh berhenti sampai, oh ini masalahnya, ini peluangnya. Harus kita kembangkan, apakah itu membutuhkan waktu yang lama? Iya. Contoh, rokok. Dalam bungkus rokok, dulu kita sebelum diubah ya menjadi merokok membunuhmu, itu selalu ada tulisan, merokok bisa menyebabkan gangguan kehamilan dan janin, impotensi, gangguan kehamilan dan janin. Untuk menuliskan satu kalimat itu saja penelitiannya itu 80 tahun. Nah, bagaimana caranya agar penelitian itu bisa terus berkembang meskipun mungkin nanti kita sudah meninggal dengan publikasi. Indonesia itu di data Shimago, saya lupa itu data Shimago ataupun Natref, itu salah satu jurnal dengan indeks Scopus Q1 tertinggi, itu rankingnya ada di 46 atau 53. 40, kalau tidak salah itu 46 di Natref, 53 itu di Shimago. Dan negara-negara maju itu pasti publikasinya itu sangat tinggi. China, USA, Jerman, India pun itu di ranking 9. Itulah kenapa meskipun fasilitas di sana itu lebih rendah daripada kita, HDI-nya tinggi, Human Development Index-nya tinggi. Makanya bisa diprediksi bahwa ada suatu prediksi bahwa India itu bisa menyalip negara-negara Eropa Barat. Karena ada publikasi, karena HDI-nya tinggi, penelitiannya sustain. Tidak berhenti sampai di kita saja. Mungkin publikasi ilmiah itu terasa sangat menjenuhkan ya bagi kita, tapi kita tidak pernah tahu. Mungkin apa yang akan terjadi di masa depan itu berasal atau berawal dari penelitian kita yang dahulu. Sehingga secara tidak langsung itu akan menjadi amal jariah buat diri kita sendiri. Kayak gitu. Wah, baik. Jadi di sini dapat kita simpulkan ya teman-teman, semua berawal dari permasalahan yang ada di masyarakat. Dan dengan adanya publikasi-publikasi, suatu saat pasti akan membawakan manfaat kepada seseorang yang ada di masa depan. Baiklah, mungkin karena sebentar lagi waktu akan habis ya, saya ingin baik dari Mas Vero ataupun Mas Afif untuk memberikan pesan ataupun motivasi untuk para teman-teman yang nonton saat ini untuk ikut memajukan inovasi sehingga menjadi orang yang inovatif. Baik, mungkin kepada Mas Vero terlebih dahulu. Oke, nah kalau dari segi inovatif sendiri ya, mungkin yang bisa kita lakukan adalah kalau misalkan kita membuat sebuah produk atau sebuah gagasan yang inovatif, itu ibaratkan kita menjadi amal jariah tadi. Produk kita apakah itu bisa berguna bagi masyarakat sekitar, dan itu secara tidak langsung kita akan mendapatkan tadi pahala secara terus menerus kalau misalkan produk kita itu mengarah ke arah yang kebaikan seperti itu.
Gitu sih Mbak, kalau dari aku. Oke, untuk Mas Afif mungkin ada pesan? Oke, ini yang ingin saya sebarkan ke semua teman-teman saya. Kalau ingin menciptakan suatu perubahan ataupun menjadi manusia yang memang diinginkan Tuhan menjadi khalifah di bumi, itu prinsipnya adalah belajar untuk belajar. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Belajarlah dari teman dekatmu, belajarlah dari gurumu, belajarlah dari lawan-lawanmu, dan belajarlah dari dirimu sendiri. Karena nanti prinsipnya itu bukan tentang hasilnya, tapi tentang prosesnya. Oleh karena itu, syukuri niat, sempurnakan proses, luruskan niat, sempurnakan proses, dan syukuri hasilnya. Cukup. Mantap sekali. Jadi ada yang bisa saya highlight di sini, bahwa segala sesuatu maupun itu penelitian atau inovasi yang kita buat harus berorientasi hanya kepada Allah dan bermanfaat bagi masyarakat yang ada di dunia ini. Baiklah, terima kasih kepada Mas Afif dan Mas Vero yang mau hadir dan menyempatkan waktunya. Dan juga karena waktu sudah mendekati waktu sholat duhur, mungkin kita tutup sampai di sini sesi talk show. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya berikan kembali kepada MC.